Dan kita percaya dalam hadirat Tuhan akan ada hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, sebab hanya Yesus, sebab hanya Yesus layak terima sembah, pujian, hormat setiap kami. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya Ramaya Shakara Ramaya Shakara, kita haku hamaya shenere. Dirinya, harapkan Tuhan mengerjakan bagiannya untuk setiap pribadi kita. Harapkan Dia terus ada dalam hidup kita. Hikasana kapatahana kaya roba ya sheka batakara bayase, inakata karabaya shoka batakana bayase, hiara batakara bayasa tayara mokora malaya, hiara masada ramalaya kaya she, hikata yara malaya shika batakaya kapasende kapapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bila pagi hari didapati hati kami siap untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Akan ada perayaan yang hadir oleh karena kami menikmati pengalaman-pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Karena kami menikmati kebaikan, kasih, kemurahan, pertolongan, berkat yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat kami ada di hadirat-Mu, kami akan menjumpai pribadi-Mu. Maka kami dapatkan kelepasan, kelegaan, damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Bahkan kami berdoa Tuhan, akan ada kesembuhan, akan ada kelepasan, akan ada hal-hal ajaib yang Tuhan akan berkatkan atas hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Mari rayakan kebesarannya. Karena Dia layak dipuji dan disembah. Tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus Kristus yang layak terima hormat pujian kita. Haleluya.
bagimu. Hosana bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Nyanyikan Hosana, Hosana. Mari keluarga kerajaan katakan Hosana. Saya mengajak kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Semua keluarga kerajaan. Semua keluarga kerajaan, mari arahkan tangan kita dengan hati yang menghadap kepada surga, menatap wajah Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hosana in the Say
ini seperti di surga. Kehadirannya nyata atas tempat ini. Katakan amin. Boleh tengok kanan kirimu, katakan ayo kita bersuka cita karena Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Tiada nama lain selain nama Yesus yang atasnya kita diselamatkan. Dan saat ini kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Yes, Allah yang perkasa, Bapa yang tegak, gunung batu keselamatanku. Katakan bersama-sama, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, lebih bersuka cita lagi kepada Tuhan. Bersama namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Ya Bapa yang tegak, gunung batu keselamatanku. Semua nyanyikan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sembah Tuhan. Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Boleh tepuk tangan di atas kepala semua. Nama di atas segalanya, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan bersama-sama, nama di atas segalanya. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Katakan amin. Bebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amen. Nama siapa yang berkuasa di bumi dan surga? Nama siapa yang berkuasa atas hidup kita? Nama yang sama, yang berkuasa sudah mengubahkan hidup kita. Katakan amin.
hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Katakan amin. Perbuatan, tutur kata, buah kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi. Karena nama Yesus yang berkuasa mengubahkan hidup kita. Yeay! Katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Hey, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Semua katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeay! Karena Dia hidup dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita. Dan hari ini kita mau katakan, kita hidup hanya untuk Tuhan. Katakan amin. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Engkau alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Semua katakan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami Tuhan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Doakan haleluya. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Katakan amin. Saya akan duduk kembali dalam hadiratnya. Mari adik-adik gereja anak boleh maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ayo, ayo. Inilah anak-anak kita di Warrior Kids, JKI Keluarga Kerajaan. Mari kita arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami dan juga Engkau mengasihi anak-anak kami yang hari ini ada di depan. Kami berkati mereka dalam nama Yesus. Pengenalan akan Tuhan sejak mereka kecil itu terjadi. Sehingga kami akan melihat pertumbuhan iman mereka semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Kami akan menikmati buah-buah dalam kehidupan mereka. Sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai tante, sebagai om, opa, dan oma. Kami akan menjadi bangga atas hidup mereka. Karena mereka betul-betul mengerjakan firman sepanjang hidup mereka. Untuk itu Tuhan, terima kasih buat orang tua yang sudah mengantarkan anak-anaknya. Terima kasih sudah membekali mereka dengan kesungguhan beribadah. Terima kasih buat persembahan yang sudah diinvestasikan bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat kakak-kakak mentor yang sudah menyediakan diri, hati, dan juga persiapan sungguh-sungguh untuk melayani. Sehingga apa yang hari ini dikerjakan di Warrior Kids, di kelas-kelas, Tuhan hadir di sana melawat anak-anak kami. Mereka akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Mereka akan mengalami Tuhan, hidupnya juga diubahkan. Kalau hari ini mereka akan belajar untuk
mereka berkata-kata dengan benar, Tuhan juga akan sertai setiap lidah bibir kakak-kakak untuk menjadi teladan yang terbaik buat adik-adik. Diberkati anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat belajar adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kalau anak-anak kita juga mempersiapkan diri untuk mereka masuk kelas, untuk menikmati kebenaran firman, kita yang dewasa jangan mau kalah. Katakan amin. Kita juga akan mempersiapkan bagian kita duduk diam untuk terima yang terbaik. Katakan ketika nanti kita nyanyikan sebuah pujian, kita mau bicara sama Tuhan. Tuhan, bagianku hari ini Engkau perdengarkan, Engkau beri bagiku. Aku menerima secara utuh dan penuh. Aku akan dipuaskan, dikenyangkan. Dan terlebih dari itu, aku menerimanya dan aku cakap untuk melakukannya. Hidup kita pasti diberkati dan diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Satu pujian berkata, mulutku penuh dengan pujian. Kalau hidup kita diubahkan Tuhan, salah satunya yang diubahkan adalah perkataan mulut kita. Katakan amin. Itu yang akan kita tunjukkan pada dunia. Mulut yang dipenuhi dengan pujian bagi Tuhan. Bukan mulut yang dipenuhi yang bukan dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kau akan memampukan setiap kami Tuhan untuk memenuhi mulut kami dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Dari awal kita nyanyikan, Tuhan Engkau pengharapan kami. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Nyanyikan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita berdiri bersama-sama, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Kepadamu ya Tuhan yang akan memenuhi mulut kami dengan puji-pujian. sepanjang hari Sepanjang hari hanya penghormatan pada Allah saja yang mendengar dari setiap lidah bibir
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami akan terus sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin, 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 amin. Biarlah mulut kami Tuhan memuji-muji Engkau. Mulut kami menyatakan segala kebaikan Tuhan. Mulut kami menyatakan segala kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba Shekina. Ya Rabba Babalama ya Lama Shekina Ratakana Lama Shekina. Ya Rabba Babalama ya Lama Shekina. Ya Rabba Babalama ya Lama Shekina. Ya Rabba Babalama ya Lama Shekina Ratakana Lama ya Lama Shekina. Ya Rabba Babalama ya Lama Shekina. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Berfirmanlah kepada kami setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami membuka seluas-luasnya untuk firman yang akan diajarkan kepada kami pagi hari ini. Kami terima Tuhan firman-Mu. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau berbicara kepada kami. Hamba-Mu Tuhan dengan cara yang sederhana bisa menyampaikan apa yang menjadi isinya Tuhan, hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap duduk mendengarkan firman dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih rekan-rekan pemuji yang sudah membawa kita dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangannya. Wow. Puji Tuhan. Dan saya sangat meyakini bahwa kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan terus akan kita terima dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tidak terasa hari ini adalah minggu ketiga buat kita belajar akan kebenaran firman Tuhan dan tidak terasa bahwa di tahun ini kita sudah memasuki bulan ketiga dan akan menyelesaikan bulan ketiga. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang speak right atau berbicara benar. Ya, berbicara tentang hal yang benar atau berbicara benar. Alkitab menuliskan, kalau kita membaca di Alkitab, yang sudah kita baca, yang kita sudah jalani, kalau kita membaca di awal di kitab Kejadian yang pertama, Tuhan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan menciptakan bumi ini. Ya. Ketika Tuhan menciptakan bumi ini selalu memulai dengan kata apa? Maka Allah berfirman atau Allah berkata.
Ketika Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan hewan, Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan cakrawala dan semua isinya. Tuhan selalu berkata dengan kata, berkatalah Tuhan atau berfirmanlah Tuhan. Ketika kita diciptakan oleh Tuhan, di Kejadian 1 ayat yang ke-26 berkata, kemudian Allah berkata, sekarang kita atau Allah akan membuat manusia yang menjadi serupa dengan Allah. Artinya Bapak Ibu, apa yang Tuhan ucapkan ketika Dia menciptakan kita dengan perkataannya, Dia membuat kita serupa dengan Dia, berarti perkataan Allah itu juga akan ada di dalam perkataan kita. Karena apa? Kita diciptakan serupa, segambar dengannya. Artinya Bapak Ibu, kita semua yang diciptakan oleh Tuhan, kita mempunyai kuasa atas perkataan kita. Kita mempunyai daya cipta atas perkataan kita. Dan Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kalau kita berbicara menggunakan mulut kita ini akan mengeluarkan perkataan. Saya mau katakan waspadalah atas setiap perkataan yang akan kita keluarkan. Kalau kita diciptakan serupa dengan Allah, berarti cara berpikir kita atau cara berbicara kita akan beda dengan orang-orang yang di luar sana. Yang setuju katakan amin. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita punya kuasa atas perkataan kita. Kita diajarkan di tempat ini. Kita mengerti tentang kebenaran firman. Kita sudah banyak membaca firman sampai hari ini ya. Kita mengerjakan sampai kita sudah menyelesaikan beberapa kitab yang sudah kita selesaikan. Kita sudah mengerti. Kalau kita ini mengerti, kita ini ada mengerti tentang kebenaran, maka hidup kita tidak akan sama lagi sama ketika kita belum mengenal Yesus. Tadi pujian dikatakan pada hidupku tak akan apa? Sama. Sekarang ketika kita diciptakan oleh Yesus, setiap perbicaraan kita, perkataan kita tidak akan sama seperti kita hidup di manusia lama. Ketika kita manusia baru, perkataan kita juga akan berbeda dengan orang-orang di luar sana. Nah, pada pagi hari ini kita akan membuka dulu dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-21. Ya. Sungguh kamu telah mendengarkan dia dan diajar olehnya sebagaimana kebenaran yang ada di dalam Yesus untuk menanggalkan perilaku manusia lama yang menuju kebinasaan karena diperdaya oleh hawa nafsu, oleh nafsunya dan untuk diperbaharui dalam roh dan pikirannya. Tadi saya katakan bahwa kalau kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama, kita tahu tentang kebenaran, kita tahu apa yang diajarkan, kita tahu tentang isi firman, maka kita akan meninggalkan hidup yang lama dan pikiran kita juga akan berubah. Yang setuju katakan amin. Semuanya akan diperbaharui. Dimulai apa? Dari roh dan pikiranmu. Karena ketika engkau berbicara semuanya lewat pikiran, hati dan keluar dari pikiranmu. Dan itu akan keluar dari perkataanmu juga. Oleh sebab itu katakan hati-hati dengan perkataan kita. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Firman yang sudah kita dengar, firman yang sudah kita baca setiap harinya, tentunya akan merema terus dalam kehidupan kita. Apa yang kita baca hari ini, saya tertegun, saya berkata Tuhan kau luar biasa, hari ini Tuhan firman yang akan kami dengar, Tuhan berikan sesuatu buat saya secara pribadi. Tuhan tambahkan hari ini buat saya. Ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini tentang berbicara yang benar. Yang pertama adalah memperkatakan hal yang baik. Dalam Efesus 4
ayat yang ke-29. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah memperkatakan hal yang baik. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini menasihati buat kita semua dan saya pribadi, bahwa jangan ada kata yang kotor keluar dari mulut kita. Kalau kita hidup sebagai manusia yang baru, kita tidak akan mudah berkata hal yang kotor, yaitu yang keluar dari mulut kita. Kita akan bisa ngerem atau menahan mulut kita untuk berkata tidak baik atau perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ada firman yang mengingatkan kita. Kita tahu apa yang diajarkan, ada kebenaran yang ada di pikiran kita. Salah satu orang yang membuat kecewa, ya orang lain kecewa buat hidup kita, mungkin adalah salah satu perkataan yang keluar dari mulut kita. Tanpa kita sadari. Mungkin menurut kita mungkin biasa. Tapi bagi orang yang mendengarnya itu bisa membuat sakit hati. Contoh, kalau kita mendengar, menonton di berita, di televisi, hanya karena omongan, tersinggung, akhirnya apa? Orang dibunuh. Betul Bapak Ibu? Sering mendengarnya? Karena marah, tersinggung, karena perkataan yang keluar dari mulutnya. Majikannya dibunuh, temannya dibunuh, karena apa? Tersinggung karena ada perkataan yang menyinggung hatinya. Dan pagi hari ini, bagi kita yang orang percaya, kita sudah tahu tentang kebenaran. Stop, berhenti perkataan-perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita. Yang setuju katakan amin. Mari pakailah kata-kata yang membangun kepada saudara seiman kita. Kalau saudara kita mengalami hari-hari ini mungkin banyak problema dalam kehidupannya. Banyak bercerita tentang keadaannya. Saya mau katakan, pakailah kata-katamu untuk membangun dia. Bukan untuk merusak hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau perkataan kotor keluar dari hidupmu, saya sangat meyakini hidup kita tidak akan bisa mencapai akselerasi. Karena apa? Setiap mulut yang keluar dari mulut kita ini didengar oleh Allah. Di Bilangan 14 ayat 28 dikatakan bahwa apa yang engkau katakan di hadapanku, aku akan melakukannya. Nah Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan kita. Artinya kalau engkau mengatakan perkataan-perkataan kotor, Tuhan bisa melakukan hal yang kotor dalam hidupanmu, bisa. Stop Bapak Ibu untuk perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau hari-hari ini kita bersyukur, di tempat ini kita diajarkan tentang firman Tuhan. Kita diajarkan tentang fajarku. Firman Allah mengajarkanku untuk kita bisa belajar akan kebenaran. Maka yang engkau konsumsi adalah kebenaran. Bukan konsumsi hal-hal yang kotor. Kalau engkau konsumsi firman, pujian dikatakan bahwa Tuhan kaulah pengharapanku. Yang keluar dari mulut kita adalah Tuhan adalah pengharapanku. Karena apa? Kita sudah mengkonsumsi firman, kita pelihara firman itu dalam hidupan kita. Yang keluar adalah perkataan firman, bukan perkataan kotor. Mari Bapak Ibu, supaya apa? Orang yang mendengar ucapan kita, kalau di bahasa BIMK, turun ya, next slide-nya. Kalau kalian berbicara, nah ini. Janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah
kata-kata yang membina, memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan apa? Kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Kalau di firman Allah yang hidup berkata bahwa perkataan kita akan menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari pada pagi hari saya mengajak kita semuanya. Bangunlah hidupmu melalui firman yang engkau baca. Kemarin saya sempat sharing dengan beberapa orang. Saya tanya firman, kamu baca firman enggak? Enggak. Maaf, sekelas volunteer. Saya tidak akan bisa memaksa dia untuk membaca firman. Itu adalah pilihan. Kalau engkau memilih mengkonsumsi firman, engkau memilih mengisi dirimu dengan firman, saya yakin yang keluar dari dirimu adalah firman. Kau akan bisa berkata hal-hal yang baik atas orang lain. Kau bisa membangun orang lain melalui perkataanmu. Saya mau katakan stop dengan perkataan yang kotor. Sekali lagi, stop. Bapak Ibu, kita punya anak-anak, masing-masing kita punya anak di tempat ini. Janganlah engkau memperkatakan hal-hal yang kotor atas anak-anakmu. Ya. Jangan pernah kita memperkatakan hal-hal kotor atas anakmu. Ketika anakmu punya persoalan, terus mengalami dalam proses belajarnya, nilainya menurun, nilainya jelek. Jangan kalau katakan, kamu goblok, kamu bodoh, kamu tolol, kamu bego. Berhenti. Karena apa Bapak Ibu? Anak ketika mendengar hal itu akan terekam dalam pikirannya. Dan yang dia lihat adalah orang tuanya memperkatakan kata-kata kotor atas hidupnya. Itu seperti film yang diputar di dalam pikirannya. Dan itu bisa terjadi atas anak-anak kita. Oleh sebab itu stop Bapak Ibu. Firman ini jangan sekali lagi. Jangan pakai, jangan menggunakan. Saya katakan bahwa kalau engkau punya anak-anak pagi hari, bawalah mereka, kita doakan mereka. Kita tumpang tangan atas mereka. Diberkati hidupmu, diberkati pelajaranmu hari ini, diberkati otakmu, diberkati prestasimu. Kau akan menjadi orang hebat. Kau akan jadi orang yang berkuasa atas apa yang Tuhan berikan atas hidupmu. Ya. Mari Bapak Ibu, ini firman buat kita semuanya. Janganlah kita ya memaki-maki orang juga. Ya, nanti ngomong, wah kamu ini ya seperti ini, bla 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 dan lain-lain. Saya mengatakan stop. Apa Bapak Ibu? Stop. Mari sama-sama kita katakan stop. Berhenti mengucapkan hal-hal yang kotor. Bagian yang kedua. Memperkatakan hal yang benar atau positif. Efesus 4 ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Karena itu saudara-saudara semuanya, janganlah lagi berdusta. Berlakulah jujur satu kepada yang lainnya. Sebab kita semua adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Dusta artinya adalah berkata yang tidak benar atau berbohong. Kalau zaman sekarang ini adalah hoax, ya, berita yang tidak benar, berbohong. Bapak Ibu, kalau engkau sudah menjadi manusia yang baru, engkau mengerti kebenaran, engkau mengerti yang diajarkan, maka engkau tidak akan berdusta akan sesamamu. Firman Tuhan yang saya baca hari ini, kalau kita membaca firman, yang sudah membaca firman pada hari ini dikatakan bahwa orang yang berdusta adalah orang yang bodoh. Orang yang bebal, sudah ngerti kebenaran,
tapi masih suka berdusta, masih suka berbohong. Firman Tuhan mengatakan apa yang kita ucapkan, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Enggak mungkin saya yang berkata, suami saya suruh bertanggung jawab. Enggak ada. Kalau kita yang berkata, berarti itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab pasangan hidup kita, bukan tanggung jawab anak kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita berkata dusta. Berkatalah tentang kebenaran. Firman Tuhan katakan ya, tidak katakan tidak. Kita harus berani berkata bahwa kita berdiri di atas kebenaran. Kalau saudaramu salah, ya katakan salah. Jangan salah katakan benar. Atau benar dikatakan salah, jangan. Karena firman tadi dikatakan membuat mulut kita ini untuk membangun saudara kita. Kalau engkau berkata salah dikatakan benar, itu bukan membangun. Tapi justru menghancurkan saudara kita. Kita sudah mengerti kebenaran firman. Sebagai anak-anak Allah, mari kita berusaha. Ya, terus mengatakan kebenaran dan janganlah berdusta. Supaya apa? Kalau kita berdusta terus itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan lama-lama itu akan mengakar dalam hidupan kita. Kita akan susah untuk mencabutnya. Dan saya sangat meyakini bahwa ketika kita memegang kebenaran dan kejujuran, itu adalah karakter Kristus yang ada dalam hidupan kita. Amin. Perkatakan ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Mari Bapak Ibu, jangan kita menceritakan tentang orang lain. Jangan kita sering berkata tentang orang lain. Lihat diri kita sendiri. Tidak perlu kita melihat orang lain. Oh, dia seperti ini. Wah, dia seperti ini. Dia bla 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 bla. Ingat Bapak Ibu, 1 nunjuk orang lain, 4 kembali kepada kita. Coba mau praktek. Yuk, kembali. Yuk, kita nunjuk gini. Set. Yang 3 balik ke siapa? Yang keempat balik ke siapa? Ke kita. Artinya, bukan gini ya Bapak Ibu. Bukan gini. Artinya Bapak Ibu kita juga harus melihat diri kita. Tidak perlu kita ngurusin orang lain. Biarkan dia dengan hidupnya. Berhenti bergosip. Berhenti ngomongin orang. Keluarga kerajaan di tempat ini tidak ada gosip. Amin. Keluarga kerajaan semuanya memiliki karakter Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita belajar tentang kebenaran firman ini. Bangun saudara kita dengan perkataan kita. Bangun dengan perkataan yang positif. Bukan hal yang negatif. Kalau merusak cepat. Tapi kalau memperkatakan hal yang benar, itu kadang butuh waktu. Orang lain, kamu kan dulu yang sering ngatain saya, kamu yang gosipin saya, mana saya percaya. Kalau kata-kata membangun hidup saya, itu butuh proses Bapak Ibu. Maaf, saya pernah difitnah. Sekian lama, hampir 1 tahun lebih. Diceritakan bla 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 bla. Waktu itu saya masih megang di mahasiswa. Dan yang terjadi, mahasiswa saya yang di pemuritan kami, pemuritan saya dengan suami, mereka tidak terima. Siapa orangnya? Wah, saya cegat di depan. Ya, mau dicegat di depan gereja, saya bilang, kamu cegat, kamu urusannya sama saya bilang. Nah, enggak bisa, gini. Akhirnya tanpa sepengetahuan kami, cegat di depan, gang depan jalan besar. Saya cari mereka. Pulang, kalau enggak balik ke gereja, saya bilang. Saya enggak ngajarin hal seperti itu, saya bilang. Akhirnya Bapak Ibu, mereka mutung kepada saya. Padahal saya melarang. Karena saya difitnah. Oh, itu kan enggak benar. Yang benar tuh kayak gini. Mereka enggak terima. Akhirnya kemana? Mereka pindah gereja.
Bayangin, wah dia kan orangnya sok rohani gini. Saya bilang, no, berhenti. Saya bilang, saya cari, mereka pindah. Maaf, saya harus menyebut satu gereja. Mereka pindah ke Betani. Terus saya sama suami saya cari mereka. Saya bilang, saya cari mereka ke Betani. Saya bilang, 1 bulan mereka enggak ke gereja. Saya bilang, balik. Saya bilang, kami enggak pernah mengajarkan hal seperti itu. Saya bilang, kalau dia fitnah saya, urusannya sama Tuhan. Saya bilang, urusannya sama Tuhan, saya enggak perlu membela diri saya, enggak. Tapi ini gimana ini, harus dipukul ini, bla 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 bla. Wah, karena anak-anak di bagian kami banyak orang timur, emosinya gini bro. Saya bilang, no, enggak. Ingat firman Tuhan, ingat firman Tuhan. Kami enggak mengajarkan seperti itu. Firman tidak mengajarkan seperti itu. Kasihlah dia. Enggak bisa, bisa saya. Kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Saya katakan seperti itu. Dan lambat laun Tuhan bukakan semua yang tidak benar dibukakan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita tidak enak, ya. Banyak mungkin tadi katakan bahwa berbohong, difitnah, digosipin, tidak enak. Iya. Padahal belum tentu itu suatu kebenaran, betul. Tapi ingatlah sekali lagi, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang merusak, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak benar, atau hal-hal yang berbohong tadi yang seperti yang saya katakan. Mari Bapak Ibu bangun hubungan kita satu dengan yang lain. Kalau gereja ini berkata keluarga kerajaan, jadilah keluarga di tempat ini, bukan jadi musuh satu dengan yang lain. Amin. Keluarga, kalau keluarga kita tidak akan berkata bohong tentang satu dengan yang lainnya. Engkau akan menjaga saudaramu. Engkau akan berkata hal yang benar akan hidupnya. Engkau akan menolong dia ketika dia mengalami kesulitan. Engkau akan memberi pengharapan kepada dia, ingatkan dia bahwa masih ada Tuhan. Bukan bergosip, bukan berkata-kata tentang merusak saudara kita. Yang berikutnya, ini yang saya temukan. Before you speak atau think. Ya. Think ini apa? Is it true? Benar. H, helpful. I, inspiring. N, necessary. K, kind. Artinya Bapak Ibu, true, itu benar. Apa yang engkau ucapkan itu benar atau salah? Help, itu apakah bermanfaat bagi hidupmu? Apakah itu menginspirasi? Apakah itu diperlukan? Apakah itu baik buat kita? Sebelum kita berkata-kata, ingatlah. Apakah itu benar? Apakah itu bermanfaat? Apakah itu menginspirasi? Apakah itu diperlukan? Apakah itu baik? Kalau engkau tidak bisa mengendalikan mulutmu, tutup mulutmu. Pakai tanganmu, tutup mulutmu pakai tangan. Ini Bapak Ibu. Yang kita perlukan sebelum kita berbicara, pikirkan dulu. Jangan sampai kita berkata bahwa asal ngomong, ya asal ngomong, ada peribahasa asal ngomong, ya tidak boleh. Tapi kita melihat bahwa sebelum kita berbicara, apakah itu sekali lagi benar, bermanfaat, menginspirasi, diperlukan dan baik buat orang yang mendengarkannya, bahkan kita yang berbicara. Yang ketiga, kita kembali dulu. Dalam ayat Yakobus 3, ayat 9, ayat 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi di firman ini dikatakan dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan. Dengan mulut yang sama kita mengutuk orang lain. Kita gosipin orang lain.
Firman Tuhan katakan tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Kita menggunakannya untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan Bapa kita. Tetapi juga untuk mengutuki sesama yang telah diciptakan menurut rupa Allah. Nih, dari mulut yang sama keluar kata-kata terima kasih dan juga kata-kata kutukan. Seharusnya tidak demikian. Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 ada tanda seru. Artinya ada perintah buat kita semuanya. Kalau mulutmu sudah memuji Tuhan, berarti mulut kita tidak boleh ada kata-kata kutuk dari mulut kita. Tadi firmannya, pujian yang kita nyanyikan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Berarti mulut ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Bukan mengutuki anakmu, bukan mengutuki pasanganmu, bukan mengutuki mertuamu, bukan mengutuki mantumu, bukan. Stop Bapak Ibu. Pakai mulutmu untuk memberkati. Kau ucapkan kata-kata berkat atas orang-orang di sekitarmu. Pasangan hidupmu ada sebagai penolong. Bukan untuk engkau kutuki. Anak diciptakan sebagai anugerah keturunan ilahi yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Bukan untuk engkau kutuki. Orang tua kita ada bukan untuk kita kutuki. Ya. Tapi mereka kita berkati atas hidup mereka. Kita berkati mereka. Mari pakai mulut kita untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Yang ketiga, kuasa perkataan. Sungguh kalian dapat berkata kepada bukit ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut. Hal itu akan dilakukan bagi kalian, asal kalian tidak ragu-ragu dan percaya bahwa kalian katakan itu akan benar-benar terjadi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sungguh kalian dapat berkata kepada bukit itu, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut. Maka hal itu akan dilakukan bagimu asal kalian tidak ragu-ragu dan percaya bahwa yang kalian katakan itu benar-benar terjadi. Bapak Ibu, kuasa perkataan, sekali lagi di awal saya katakan, mulut kita ini adalah yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Mempunyai daya cipta. Oleh sebab itu awal saya katakan hati-hati waspada dengan perkataan kita. Kalau hari-hari ini kondisi kita, situasi hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kita akhirnya mengeluh. Susah. Ya susah. Sulit. Ya kan sulit. Tadi seperti saya katakan, bilangan 4 ayat 28. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan atau yang kita ucapkan, firman Tuhan katakan, aku akan melakukannya bagimu. Itu akan kembali kepada kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita ini seperti benih Bapak Ibu. Kalau engkau ucapkan, itu satu saat akan tumbuh dan engkau akan menuainya. Pilihan apa yang akan kita pilih hari ini? Baik atau buruk? Pilihannya tinggal di Bapak Ibu. Kalau hari-hari berkata, anakku ndak bisa apa-apa. Gemes aku sama dia. Ya itu yang terjadi. Kalau usahamu hari-hari mengalami sepi, katakan dalam nama Yesus. Tuhan, engkaulah pengharapanku, engkau yang mendatangkan berkat atas usahaku. Saya pernah sharing dengan salah satu jemaat, Kohandi. Saya sering ke tokonya dia. Saya bilang, perkataanku, lantai 2 sudah gak jadi tempat kamu tinggal. Tapi itu akan jadi tempat di mana barang-barangmu akan ditambah. Yuk berdoa, saya bilang. Perkatakan itu dalam nama Yesus. Dan hari ini kami melihat
Apa yang dia ucapkan terjadi. Sekarang dia sudah tidak tinggal di ruko, tapi di satu tempat. Dan sekarang rukonya yang lantai 2 dia pakai untuk menambah semua barang-barangnya. Artinya Bapak Ibu, kuasa perkataan kita ini, kalau kita perkatakan dengan yakin dan percaya, firman-Nya katakan, itu akan terjadi buat hidupmu dan hidupku. Asal apa? Percaya, sungguh-sungguh. Kalau engkau hari-hari ini yang bergumul untuk keturunanmu, berdoa sama Tuhan. Berdoa, minta sama Tuhan. Anak muda, masa depanmu tergantung dengan perkataanmu hari-hari ini. Kalau engkau perkatakan masa depanku penuh pengharapan, ya terjadi. Tapi kalau engkau memperkatakan, sulit, skripsi sulit, tesis belum selesai, ya enggak akan selesai. Berkatakanlah bahwa, dan kita sangat meyakini bahwa apa yang kita ucapkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau katakan pada Bapak Ibu semuanya. Pakai kata-katamu, ya saya ulangi, jangan pakai kata-katamu untuk menjelaskan keadaanmu. Tapi pakailah kata-katamu untuk mengubah situasi atau kondisimu hari ini. Ini sedang merubah apa? Kondisimu, situasimu hari-hari ini. Sesuatu yang tidak mungkin. Dikatakan bahwa bukit itu terangkat, pindah ke laut. Itu ada sesuatu yang mustahil. Tapi firman Tuhan katakan buat kita hari ini, percaya sama Tuhan. Bahwa engkau kalau berdoa dengan sungguh-sungguh itu akan terjadi atas kehidupanmu. Sekali lagi, jangan kau perkatakan kata-katamu untuk menjelaskan situasimu, bukan. Tapi pakailah kata-katamu untuk mengubah kondisimu hari-hari ini. Dengan kuasa perkataan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang sulit jadi mudah. Amin. Yang rasanya tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayat yang terakhir bagi kita semua. Kolose 3 ayat 7 dan 8. Dahulu kamu juga melakukan hal itu kepada kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Lanjutnya, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Dahulu kalian sendiri pun menuruti keinginan-keinginan itu pada waktu kalian dikuasai olehnya. Ayat yang ke-8. Tetapi sekarang hendaklah kalian membuang hal-hal yang jahat dari dirimu. Jangan lagi marah. Apa? Jangan apa? Jangan lagi apa ini? Marah. Mengamuk. Atau mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Jangan sekali-kali keluar dari mulutmu perkataan-perkataan caci maki atau perkataan kotor. Bapak Ibu, saya mau tanya pada kita semua pada pagi hari ini. Kita semua manusia baru atau manusia lama? Yang merasa manusia baru boleh angkat tangannya. Oke. Kalau kita semua yang mengangkat tangan kita merasa manusia baru. Berarti hal-hal yang jahat, marah, ngamuk, punya perasaan benci, suka caci maki, suka perkataan kotor. Hari ini berhenti atas hidupmu. Amin. Sudah tidak lagi engkau lakukan. Setuju? Setuju dengan saya? Kalau engkau mau mengalami akselerasi ilahi, berhenti. Berhenti Bapak Ibu, berhenti. Berhenti mengucapkan hal-hal yang jahat dari dirimu. Itu akan menghambat Tuhan untuk mengerjakan akselerasi ilahi dalam kehidupanmu. Rasanya enggak enak.
Iya, enggak enak. Tapi harus kita lepaskan. Kita buang dalam hidupan kita. Sekarang pertanyaannya bagi kita semua. Mau apa enggak? Mau Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ada hal yang kita akan kerjakan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu bisa tutup mata. Tidak perlu lihat kanan kiri, belakang depan saudara. Ini urusanmu dengan Tuhan secara pribadi. Firman sudah mengingatkan kita, menegur kepada setiap kita. Apa yang engkau pilih hari-hari ini? Keputusan apa yang engkau pilih? Apakah engkau berbicara tentang hal yang benar, baik, positif, baik untuk dirimu atau orang lain? Mungkin kita secara tidak sengaja berucap atau dengan sengaja berucap tentang hal-hal yang tidak baik atas dirimu. Hari ini saya mengajak kita semuanya untuk kita mencabutnya dalam nama Yesus. Untuk kita mematahkannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu ingat. Apa yang pernah engkau ucapkan atas dirimu. Apa yang pernah engkau ucapkan atas pasanganmu. Nama Yesus. Hari ini berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan koreksi hatiku. Koreksi hidupku. Kalau aku pernah berkata hal yang negatif. Aku mencaci maki. Aku suka ngamuk. Aku berkata yang kotor. Tuhan hari ini aku bersedia membuang hal yang tidak baik atas hidupku. Mari Bapak Ibu. Angkat suaramu kepada Tuhan. Buka mulutmu. Berdoa kepada Tuhan pada hari ini. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Kami mau menemukan berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami cabut Tuhan segala perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami akan orang lain. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang kami terima, kami rindu kami menerima berkat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau seperti Yesus, selalu disempurnakan.
jalan. Dalam setiap jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu, Memuliakan namamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu, dan sekarang kami mau melakukannya. Buatlah kami bukan hanya suka mendengar, buatlah kami bukan hanya suka merenungkan, tetapi Tuhan ajarkan juga kepada kami kecakapan untuk mengerjakannya. Amin. Amin. Dalam Karena nama perubahan itu terjadi ketika kami mendengar dan melakukannya. Yesus. Yes. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, keluarga kerajaan, yang rindu perkataannya menjadi perkataan yang penuh hikmat, perkataan yang menginspirasi. Kau boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan. Bukan lagi perkataan yang usang, perkataan yang membuat tidak enak hati, Ya. perkataan yang menyusahkan orang lain. Ya. Yuk hari ini minta kepada Tuhan supaya perbendaharaan kata-kata yang baik Amin. itu ada di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Minta kepada Bapa, minta kepada Tuhan supaya perkataan kebenaran itu tinggal dalam perkataanmu. Lidah bibirmu memperkatakan hal-hal yang benar. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah perkataan yang benar, perkataan yang membangun, perkataan yang membawa penghiburan, perkataan yang meneguhkan, perkataan yang membawa sukacita, perkataan iman, itu tinggal dalam setiap mulut keluarga kerajaan. Amin. Amin. Sehingga tidak ada perkataan yang mengkamirkan, Ya. tidak ada perkataan yang membuat orang lain susah hati. Ya. Dalam nama Yesus, tidak ada perkataan yang mematahkan semangat, Amin. tapi perkataan yang menyemangati satu dengan yang lainnya. Amin. Itu terjadi di tengah-tengah kami. Jadi dalam nama Yesus. Sehingga kami akan melihat ketika perkataan yang benar itu tinggal dalam mulut kami, diucapkan pada waktu yang tepat, di Amin. saat yang tepat. Amin. Maka akselerasi itu terjadi di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan bekerja ketika kami mengerjakannya bersama-sama. Karena itu Tuhan, buat kami tidak marah ketika ada orang lain yang mengingatkan kami. Ya Tuhan. Buat kami untuk menerima dengan lapang dada Ya. ketika ada orang yang menasehati kami. Benar Tuhan. Tolong. Karena itu di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. biarlah perkataan Kristus Amin. yang penuh dengan kekayaan dan kemuliaan itu Ya Tuhan. tinggal dalam setiap kami. Nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, perubahan yang besar itu Amin. akan kami nikmati bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan yang percaya dan siap memperkatakan yang benar, bersama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan kesempatan pagi hari ini adalah kesempatan yang luar biasa. Karena kita akan bersama-sama menyaksikan, mendukung dan mendoakan anak-anak kita yang akan diserahkan bagi Tuhan. Mari mengundang seluruh anak-anak yang akan diserahkan boleh maju. Petugas juga bisa maju. Bapak Ibu Gembala bisa maju ke depan. Ya, hari ini kita ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada satu saudara kita yang baru pertama kali hadir, Ibu Sriani. Boleh berdiri Ibu, Tuhan memberkati, selamat datang, selamat beribadah dan selepas ibadah pada pagi hari ini yang sedang berkhotbah tadi sudah siap menunggu. Ibu Pendeta Lisa untuk welcoming untuk gereja kita, ya. Tuhan memberkati. Jadi selepas ibadah akan tinggal sesaat, ya. Tuhan memberkati. Hari ini ada 2 keluarga yang akan menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan
dengan cepat karena saya tahu posisi mesti harus di mimbar karena sekarang ibadah kita, saudara-saudara kita yang duduk di balkon pun ingin menyaksikan langsung pelaksanaannya. Jadi dengan cepat Bapak Mursid dan Ibu Lisda Mayanti yang akan menyerahkan putra Jehian Otniel Gil Gibraham. Lalu Papa Jo dan Mamah Moi sebagai wali dari anak-anak diwakili oleh Kak Sarti sebagai kakak akan menyerahkan Alfian Wersan Lokbere yang lahir di Agats, Papua tahun 2017 dan Rista Kirana Putri yang lahir di Kendal 2013 dan William Ferdi Lokbere yang lahir di Karitas Timika, Papua. Kami juga wajib sebagai orang tua wali untuk mempercayakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan ikuti prosesnya bersama-sama pada hari ini. Oke. Sebelum Bapak Gembala akan menyerahkan kepada Tuhan bersama Ibu Gembala, Bapak Mursid dan Ibu Lisda Mayanti, putra yang lahir Salatiga 13 Desember 2022, Jehian Otniel Gil Gibraham, siap Anda serahkan kepada Tuhan Yesus dalam sakramen penyerahan anak pagi ini. Siap. Oke. Lalu Kak Sarti yang mewakili 3 adik-adik dari anak raja, Alfian, Rista, dan William. Oke. Oke. Apakah siap untuk mendampingi adik-adik untuk diserahkan kepada Tuhan pagi ini? Siap. Oke. Mari kita akan bersama-sama, Bapak Gembala dan saya akan mendoakan 4 anak ini yang diserahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu ikut mendoakan, arahkan kedua tangan Bapak Ibu ke Jehian, putra dari Pak Mursid dan Ibu. Kami bersyukur anak adalah anugerah Tuhan. Kepercayaan yang Dia beri kepada kami orang tua, Pak Mursid dan istri, sehingga anak ini akan menjadi anak kesukaan, anak kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Karena itu kami sepakat mendoakan akan anak kami ini Jehian supaya dia boleh ada dalam tangan anugerah Tuhan. Dan segala macam kutuk dari kedua orang tuanya sepakat kami patahkan, kami cabut dari hidupnya. Kutuk sakit penyakit, kutuk kehancuran hidup, kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk yang ada, bahkan segala macam yang turun yang negatif semua dibatalkan dalam nama Yesus. Sekarang kutuk diubah jadi berkat dan anugerah Tuhan mulai turun atas Jehian. Mulai hari ini roh, jiwa dan tubuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus supaya ada dalam perlindungan yang sempurna. Kami yakin Pak Mursid dan istri terbatas dalam mendidik anak ini, karena itu selama 20 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, dia terus ada dalam pengawasan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus. Nama Yesus diberkati Jehian. Kami percaya akan muncul anak yang mengalami kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya. Anak hebat yang akan menjadi masa depan dan penuh dengan sukacita bagi kedua orang tuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sumber pemulih akan memulihkan anak-anak ini dari tertolak, dari luka batin, dari apa yang direkam, dari apa yang dia lihat di tanah kelahirannya. Penuh kekerasan, penuh pembunuhan, penuh kebencian. Mulai hari ini atas diri Biliam, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus dicabut sampai ke akar-akarnya. Begitu juga atas hidup Alfian, dalam nama Yesus. Hari ini kami menumpangkan tangan seperti Tuhan Yesus menumpangkan tangan dan berkata, Biliam dan Alfian, Tuhan Yesus menjadi Bapa bagi kamu. Tuhan Yesus merangkul hidupmu, memeluk hidupmu. Dan Tuhan Yesus lewat papi dan mami di anak raja akan muncul anak-anak hebat yang akan menjadi pengubah sejarah, yang mencetak sejarah yang baru. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hari ini dipulihkan hati Bapa dalam hidupnya. Dia mengampuni orang-orang yang telah melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Papamu sudah berada di surga bersama Tuhan. Dan sekarang Papa jadi papimu, Mama Moy jadi mamimu, jadi orang tuamu nak. Kami terima kamu seutuhnya. Pulihkan luka batinnya, hati Papa mulai mengalir dalam hidupnya. Kami mengasihi Billy, kami mengasihi Willy, Alfian, sehingga semua kedua anak-anak ini menjadi pengubah sejarah, bahkan juga menjadi pelaku sejarah dalam kehidupannya. Kau diberkati menjadi anak yang sukses dalam pendidikan, bahkan Musa punya masa depan yang kilang gemilang. Menyerahkan kau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menerima aku, mengenal aku. Biarkan Rista mulai pagi ini, dia tahu persis dia punya Bapa di surga yang sayang dengan dia. Punya kami kedua orang tua walinya. Tuhan, kami lepaskan berkat untuk Rista. Pulihkan luka batinnya. Pulihkan semua masa lalunya. Di dalam nama Yesus. Berkat kehidupan biar terjadi buat anak kami Rista. Masa depan yang gilang gemilang terjadi buat hidupnya. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini engkau sudah sembuh dari semua luka batin karena tertolak, karena terjadi perceraian orang tuamu. Kini engkau menemukan Bapa di sorga, menemukan papi mami yang menggantikan sebagai orang tuamu nak, dan menerima Rista sebagai anak kami sendiri. Engkau akan menjadi wanita hebat, punya masa depan, mengubah sejarah, pelaku sejarah.